Untuk data sekolah ini, seperti di EMIS, kita ada tahun ajaran, ada semester, ada nama sekolah, ada NPSN, terus induk instansinya Kemenak, ada NSS, ada NIB, ada pendidikan, dan data akreditasi seperti itu, alamat, sampai di bawah. Kemudian di bawah ini ada logo sekolah, Bapak Ibu. Jadi, di halaman depan tadi, itu yang ditampilkan adalah logo sekolahnya masing-masing. Jadi, eee, aplikasi ini, dengan memakai aplikasi ini itu seakan-akan Bapak Ibu punya aplikasi sendiri yang dikembangkan untuk sekolahnya, seperti itu. Jadi, bisa meningkatkan branding juga. Nah, ini logonya bisa diganti di sini, tinggal pilih filenya saja, seperti itu. Nah, disarankan filenya adalah file yang, background-nya transparan ya. Jadi biar tampilannya bagus, disarankan background-nya adalah background, transparan, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah di sini tahun ajaran dan semester. Ini harus disesuaikan dengan, eee, tahun ajaran dan semester pada saat ini, seperti itu. Ini, sementara saya pakai yang tahun ajaran kemarin dulu soalnya, data saya yang untuk tahun ajaran baru ini masih kosong. Jadi nanti kita untuk coba, kita pakai yang data semester kemarin, seperti itu. Jadi, tahun ajaran dan semesternya terlihat juga di sini, tahun ajaran dan semester, seperti itu. Kemudian untuk data sarana dan prasarana, ini ada tanah, bangunan, ruangan, dan perabotan. Ini, datanya opsional ya Bapak Ibu. Jadi, eee, sebaiknya diisi, kalaupun tidak diisi dengan benar pun tidak apa-apa gitu. Tapi nanti dipastikan untuk data ruangan ini harus terisi, soalnya data ruangan ini nanti berkaitan dengan, data rombel. Kemudian data perabotan, seperti ini bisa ditambah ruangannya, jenis perabotannya apa, terus nama, merek, jumlahnya, status kepemilikannya apa, sewa, milik sendiri apa pinjam. Kemudian ada data GTK. Nah, data GTK ini, kan di EMIS Bapak Ibu sudah memasukkan data ini ya. Nah, ini jadi kita bisa mengimpor dari EMIS, Bapak Ibu. Jadi dari EMIS nanti diekspor jadi bentuk file Excel, seperti itu, nanti baru kita import dari sini. Import, terus pilih file Excel-nya, kemudian import, seperti itu. Jadi udah nggak perlu masukkan satu-satu, sudah langsung ngambil dari EMIS, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau memasukkan satu-satu juga bisa, lewatnya di, tombol tambah GTK baru ini. Dan datanya diisi, banyak datanya, seperti itu. Nah, untuk data dalamnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Seperti ada foto, ada riwayat pendidikan formal, ada riwayat sertifikasi, seperti itu. Terus ada juga data-data, eee, identitas di sini. Seperti itu untuk data GTK. Ini bisa dicari juga di sini kalau misalnya, GTK-nya banyak sekali, bisa dicari misalnya cari Ibu Farida. Nah, ini udah langsung bisa dilihat datanya di sini. Kemudian ada data akun aplikasi. Nah, ini data, eee, akun untuk masuk ke aplikasi ini. Jadi masing-masing Bapak Ibu kan sudah mempunyai akun admin. Nah, nanti bisa ditambahkan user barunya di sini. Jadi, tadi masukkan data GTK dulu, personilnya siapa misalnya. Misalnya ini Ibu A.
harus username-nya. Nah, ini ada tersedia, tidak tersedia. Kalau misalnya sudah ada, tidak bisa dibuka, seperti ini. Kemudian isi password-nya, nama lengkap, dan role-nya. Nah, ini role-nya yang harus hati-hati. Untuk role admin, ini biasanya dipakai untuk kepala sekolah dan operator, soalnya bisa melihat semuanya. Untuk keuangan, ini biasanya bendahara untuk melihat keuangan sekolah, kesiswaan untuk melihat data siswa, kemudian guru. Nah, guru ini untuk memberi penilaian dan presensi untuk kelasnya masing-masing. Jadi ini karena ini personelnya adalah guru guru kelas. Nah, jadi role-nya di sini adalah guru, seperti itu. Nah, ini untuk data akun aplikasi. Nah, untuk akun ini bisa dibikin sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya GTK-nya banyak, bisa bikin banyak juga dan bisa login pada saat bersamaan seperti itu. Kemudian untuk data siswa ini sama seperti data GTK tadi, bisa juga diimpor dari EMIS. Nah, jadi di EMIS diekspor dulu dalam bentuk Excel, kemudian diimport dari sini. Pilih filenya, kemudian di OK. Jadi tidak perlu memasukkan satu-satu. Kemudian bisa juga misalnya ada siswa yang belum masuk ke EMIS, bisa ditambah siswa baru di sini, dimasukkan datanya sampai bawah, pilih rombelnya, terus disimpan. Seperti itu. Kemudian datanya seperti apa? Datanya seperti ini, data siswa. Nah, seperti ini ada foto, ada jumlah tagihan yang belum terbayar, ada catatan siswa, ada presensi, terus kemudian ada data-datanya seperti ini. Nah, seperti itu untuk data siswa. Kemudian data rombel, ini seperti ini. Jadi nanti masing-masing lembaga bisa berbeda-beda ya, ini rombelnya apa, misalnya ya kita tambah rombel baru, misalnya nama rombelnya apa, gitu, bunga matahari misalnya. Nah, tingkatnya apakah kelompok bermain, apakah TKA, apakah TKB, seperti itu. Misalnya TKA, wali kelasnya siapa, kemudian ruangnya di mana. Nah, makanya ini tadi yang di data sarana prasarana yang ruangan itu harus diisi soalnya berkaitan di sini. Nah, kemudian jumlah jam pelajarannya berapa gitu, 24. Ini disimpan. Nah, ini sudah masuk di sini. Kemudian bagaimana kalau misalnya ganti tahun ajaran, bagaimana cara memasukkan siswa yang dari misalnya TKA ke TKB? Bisa Ibu-ibu, nggak usah satu-satu, bisa di sini mutasi siswa. Jadi dari misalnya yang eh, tadi misalnya bunga teratai ke semangka, tinggal simpan data, ini otomatis siswa yang di bunga teratai akan masuk ke rombel semangka seperti itu. Kemudian edit bisa di sini, editnya, edit namanya, edit tingkat, edit wali kelas, ruang, dan juga jumlah jam pelajarannya. Nah, kemudian untuk menu selanjutnya yaitu CP, capaian pembelajaran ya. Nah, ini kita sudah masukkan CP-nya, ada banyak. Ini Bu, kita masukkan, kita ada konsultan asesor ini ya, RA seperti itu. Jadi ini kita masukkan berdasarkan CP yang dipakai di sekolah beliau seperti itu. Jadi nanti ini ada banyak. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu, oh ini nggak ada, nggak perlu, ya sudah tinggal dihapus saja di sini, di tombol warna merah ini. Diklik, terus di OK, itu nanti akan terhapus. Kemudian kalau misalnya
Di sekolah Bapak Ibu ada satu CP tapi di sini nggak ada, bisa ditambah Bapak Ibu di sini. Di tombol warna biru ini. Seperti ini. Seperti itu. Ini CP. Nah, ini nanti yang mempengaruhi penilaian checklist di login guru seperti itu. Nah, kemudian jadwal guru ini jadwal pengajar, cuman mencantumkan jamnya saja sih. Jadi ini menu ini mungkin eh, Bapak Ibu sudah mudah. Ini tinggal form jadwal baru ditambah harinya, rombelnya apa, terus guru pendampingnya kalau ada, jumlah jamnya berapa jam sehari itu disimpan nanti otomatis akan eh, muncul di sini misalnya gurunya Bu Farida gitu. Nah, ini jam mengajarnya hari Jumat di rombel ini seperti itu. Tapi karena ini kan biasanya satu guru itu mengampu satu rombel, jadi seharusnya tidak tidak seberapa penting ya ini. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah presensi GTK. Ini jadi presensinya bisa dilakukan dari admin, admin yang melakukan presensi, atau bisa dilakukan guru masing-masing di menu login gurunya. Nanti kita lihat ya. Ini yang kita dari admin dulu misalnya, ini kita hadir, hadir, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Izin, hadir, 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 sakit, itu misalnya. Tuh. Kalau sudah dilakukan ini ada tulisannya sudah dilakukan, jadi apa tidak double-double. Kemudian bisa diedit, jadi misalnya salah, oh harusnya masuk, tapi kok ditulisnya sakit gitu. Nah ini bisa langsung diganti jadi hadir seperti itu. Kita langsung hadir. Kemudian ada rekap presensinya, seperti ini misalnya bulan Agustus gitu. Nah ini udah tercantum per tanggalnya ya. Jadi sudah muncul di sini. Ini kalau izin, nah, ini ada tulisannya izin. Kalau sakit ada tulisannya S gitu. Kemudian ada rekapnya, hadirnya berapa, izin berapa, sakit berapa, absen berapa gitu seperti itu. Ini untuk rekap presensinya. Gitu. Kemudian untuk foto kegiatan siswa, nah ini sebenarnya yang memasukkan ini dari guru, tapi dari admin bisa juga untuk melihat dan menghapus kalau misalnya dirasa, misalnya kepala sekolah melihat, oh ini foto ini kok nggak pantas ya, gitu bisa dihapus dari sini, seperti itu. Kemudian menu Erapot. Nah di Erapot ini kita sudah eh, menyediakan ini data narasi. Nah, ini adalah template Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu memasukkan template di sini nanti biar eh, guru-guru di kelas itu pada saat membuat rapot tidak harus menulis baru, tapi tinggal mengedit saja seperti itu. Nah, bisa dimasukkan di sini. Ini misalnya contohnya seperti ini. Misalnya untuk agama budi tertib, misalnya untuk jati diri seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa juga personalisasi dengan nama siswa seperti itu. Jadi ini tinggal eh, dituliskan ini nama siswa ini, di copy, ditaruh sini aja nama siswa gitu. Nanti otomatis masing-masing siswa di sini akan tertulis Alhamdulillah nama siswanya siapa gitu menunjukkan kemampuan. Jadi sudah otomatis diterjemahkan ke siswanya masing-masing. Jadi tidak perlu menulis satu persatu gitu. Seperti itu ini untuk data narasinya. Nah, rapotnya seperti apa? Datanya seperti ini rapotnya, bentuknya. Ini misalnya ini Adelia. Nah, seperti ini Bu. Ini rapot, ada identitas sekolahnya, ada nama anak didiknya, terus ada petunjuk penggunaannya juga, seperti itu. Ada foto. Nah, ini ada narasinya. Narasi ada fotonya seperti itu. Jadi nanti narasinya
dan fotonya itu yang memasukkan adalah guru kelas masing-masing. Ini narasinya per CP ya, ini ada agama, jati diri, dan seterusnya. Kemudian ada juga catatan pemeriksaan kesehatan. Jadi catatan pemeriksaannya ini mata, mulut, gigi, telinga, hidung. Kemudian catatan perkembangan fisiknya, ada lingkar kepala, tinggi badan, dan berat badan. Dan di sini kita masukkan juga eh, standar ideal menurut WHO seperti itu. Jadi misalnya ini bulan Juli lingkar kepala 41, harusnya idealnya itu 49. Nah, berarti berarti kurang ya Bapak Ibu. Jadi ini statusnya microcephalus seperti itu. Kemudian tinggi badan idealnya 100, tapi dia cuma 80, berarti apa masuk kategori stunting seperti itu. Berat badan juga begitu. Tuh, dan ini berdasarkan usia siswa ya, Bapak Ibu. Jadi ini udah otomatis dia melihat tanggal lahir siswa, kemudian dilihat pada saat ini seperti itu. Pada saat penilaian ini, dia usianya berapa, terus dibandingkan dengan idealnya seperti itu. Nah, di sini ada grafiknya juga seperti ini. Ini ada tinggi badan, lingkar kepala, dan berat badan. Kemudian ada catatan kehadiran anak, ada tanda tangan, dan refleksi orang tua. Ini untuk e-rapportnya seperti ini. Kemudian untuk ijazah eh, ini bukan ijazah resmi ya Bapak Ibu. Ini cuma ijazah sementara yang dikeluarkan sekolah sebagai tanda kelulusan. Jadi misalnya kan ijazah yang resmi itu kan keluarnya lama gitu. Jadi nanti pada saat lulus mungkin bisa dikasih ke orang tua itu adalah tanda kelulusan seperti itu. Nanti bentuknya seperti ini. Ini udah otomatis mengisi, diisi otomatis oleh aplikasinya seperti itu. Jadi tinggal di print saja seperti itu untuk e-ijazah. Kemudian kita ada juga menu laporan BOP. Jadi kita BOP-nya bisa terbantu juga dengan menu ini. Kita masukkan transaksi, misalnya transaksinya apa. Coba kita lihat bulan sebelumnya ya. Nah, misalnya ini kita masukkan di sini transaksi banyak sudah. Kemudian untuk input transaksi baru bisa di sini input transaksi baru, nama transaksinya, tanggalnya, kemudian kategorinya kita sudah sesuaikan juga dengan standarnya. Ada banyak di sini, tinggal dipilih saja apa misalnya bentuk transaksinya eh, tunai apa bank atau pajak, apa jenis transaksinya, dapat kredit, nominal, nama penerima, nomor bukti. Nah, kemudian untuk laporannya bisa dilihat di sini cetak laporannya. Misalnya bulan Juli ya. Ini ini ada kas umum. Kas umum tuh seperti ini. Ini nanti kalau di print bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi sudah sesuai formatnya. Kemudian ada kas tunai, kas bantu bank, kas bantu pajak, dan cetak kwitansi. Cetak kwitansi itu misalnya ini. Komponennya apa yang sudah dimasukkan tadi nanti akan muncul di sini. Ini karena tadi saya masukkan cuma dua komponen saja, jadi yang keluar di sini cuma dua komponen. Misalnya seperti ini. Jenis belanjanya itu belanja barang apa kegiatan. Gitu. Misalnya kegiatan kita simpan. Nah, kwitansi nanti seperti ini bentuknya. Seperti itu. Jadi udah otomatis untuk kwitansi dan laporannya. Jadi diharapkan bisa membantu lembaga untuk mempermudah administrasi BOP seperti itu. Kemudian untuk keuangan sekolah, ini ini di sini adalah untuk mencatat transaksi keluar masuk keuangan sekolah dan juga untuk data tagihan siswa seperti itu Bapak Ibu. Untuk
transaksi keluar masuk itu kita ada kategorinya, misalnya ini ada dari transaksi penerimaan itu ada uang SPP, ada donasi, seperti itu. Misalnya untuk pengeluaran ada biaya operasional, ada pengeluaran pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Ini bisa ditambah sendiri di sini, namanya apa, terus jenisnya apakah penerimaan apa pengeluaran, seperti itu. Nah, kemudian di data penerimaan ini bisa dilihat, seperti ini misalnya, ini tanggal ini ada donasi dari komunitas sekian, misalnya ada pemasukan dari SPP sekian gitu. Sini ada saldonya juga di sini. Jadi nanti keuangan sekolah bisa lebih terlacak seperti itu, Bapak Ibu. Keluar masuknya bisa terlacak. Ini pengeluarannya di sini seperti itu. Ini ada gaji guru, ada biaya listrik, seperti itu nanti dimasukkan. Ini ada nanti keluar saldo akhir. Untuk keluar masuknya seperti apa bisa dilihat di mutasi ini. Ini seperti seperti mutasi bank ya Bapak Ibu. Nah, ini ada masuk, ini penerimaan segini, saldonya segini, kemudian ada pengeluaran segini, saldonya segini, seperti itu. Jadi kayak buku mutasi yang di bank seperti itu. Nah, kemudian ada laporan keuangan. Ini laporan keuangan sederhana sih ini. Jadi misalnya seperti ini kita tampilkan, nah seperti ini ada penerimaannya apa saja, untuk biayanya apa saja, totalnya berapa, saldo akhirnya berapa seperti itu. Nah, ini kemudian ada data tagihan. Nah, ini data tagihan untuk siswa seperti itu. Jadi kita membuat tagihan baru misalnya ini kita buat SPP bulan September 2024. Ini bulannya September. Untuk rombelnya apakah ada rombel tertentu ataukah untuk semua? Jadi kalau misalnya nominalnya semua rombel sama, ya kita bikin ini rombelnya semua. Tapi kalau nominal untuk masing-masing rombel itu berbeda, kita bikin satu-satu seperti itu. Ini coba kita bikin semua, tanggal jatuh temponya misalnya tanggal 10 September, seperti itu. Nah, nominalnya misalnya 100.000. Sudah masuk, kita simpan. Nah, ini sudah masuk SPP bulan September, nominal 100.000. Tanggal jatuh temponya juga masuk di sini. Nah, kemudian ini kan data tagihan yang dibuat di sekolah. Nah, itu data tagihan ini akan langsung didistribusikan ke masing-masing siswa. Itu ada di sini, data tagihan siswa. Kita lihat nama tagihannya tadi SPP bulan September. Kita tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing siswa sudah ada tagihannya masing-masing, ada statusnya seperti itu, dan ada tanggal jatuh tempo, ada totalnya tagihannya seberapa. Ada nama tagihannya juga di sini. Nah, nanti kalau pada saat sudah tanggal 10 September ini, siswa ini belum membayar, belum melunasi tagihan, eh, aplikasi ini secara otomatis akan mengirimkan pesan WhatsApp ke orang tua siswa seperti itu. Misalnya Bapak Ibu eh, siswa Ahtar Sidik masih memiliki tagihan untuk SPP bulan September sebesar ini. Mohon segera melunasi seperti itu. Jadi nanti udah otomatis Bapak Ibu tidak perlu mengingatkan lagi eh, ke orang tua untuk melunasi tagihan seperti itu. Kemudian pada saat orang tua sudah melunasi tagihan, kita bisa pencet tombol lunas ini. Pencet lunas. Oke, nah dia otomatis akan mencetak kwitansi atau nota pembayaran seperti ini. Nah, ini bisa disimpan atau bisa di-print untuk diserahkan ke orang tua siswa seperti itu.
Ini sudah ada identitas siswa dan nama tagihannya dan besar eh, nominalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini seperti ini. Nah, ini statusnya tadi sudah lunas. Seperti itu ini untuk tagihan siswa. Nah, kemudian menu lainnya adalah PPDB. PPDB ini untuk penerimaan siswa baru ya Bapak Ibu. Itu nanti bentuk bentuk halamannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada bisa memasukkan visi misi capaian. Nah, ini kontennya ini semuanya itu bisa diedit dari halaman PPDB ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan memasukkan kontennya seperti apa. Jadi nanti masing-masing lembaga bisa berbeda-beda halaman PPDB-nya seperti itu. Ini misalnya ada foto, ada visi misi, ada model pembelajaran, ada program unggulan, kegiatan unggulan seperti itu, ada galeri kegiatan, ada juga ada testimoni orang tua, kemudian ada informasi PPDB-nya seperti itu, misalnya alur pendaftaran, ada kuota penerimaan, ketentuannya, biaya pendidikan seperti itu. Kemudian ada form untuk pendaftaran. Jadi nanti form ini yang mengisi adalah orang tua siswa, Bapak Ibu. Jadi orang tua siswa langsung mengisi di sini. Kemudian nanti datanya itu bisa langsung masuk di sini. Jadi Bapak Ibu kalau memakai ini pada saat nanti pendaftaran siswa baru yang memakai ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi memasukkan data siswa satu persatu karena sudah dimasukkan oleh orang tua seperti itu. Jadi lebih lebih memudahkan seperti itu ya. Untuk mengedit halaman PPDB-nya bisa di sini setting halaman PPDB, ini bentuknya seperti ini, bisa pilih warnanya. Misalnya ini disimpan, ini kan hijau. Nah, tadi sudah seperti ini. Kemudian nama sekolahnya. Nah, kenapa di sini ada lagi nama sekolah padahal di data sekolah ada? Nah, kadang ada sekolah yang memasukkan namanya itu berbeda, misalnya RA Atakwa Hebat seperti itu. Nah, nanti di sini munculnya sesuai nama di input di halaman PPDB ini. Seperti itu. Kemudian ada foto cover ini, foto ini, foto bawah itu foto yang di sini. Nah, di sini. Kemudian ini visi, misi itu ini. Bapak Ibu bisa masukkan satu-satu, tambah kontennya bisa juga. Ini untuk tambah konten di sini ada tombolnya tambah konten, ditulis judulnya apa, isinya apa, seperti itu. Urutan tampilnya. Nah, ini kan ada banyak konten Bapak Ibu, ada eh, misi, ada visi, ada misi, ada capaian pembelajaran seperti itu. Nah, ini nanti bisa diurutkan yang tampil di atas yang mana itu dari urutan tampilnya seperti itu. Kemudian ada program unggulan di sini. Ini bisa masukkan foto, terus penjelasannya untuk menambah bisa di sini. Bisa banyak, sebanyak-banyaknya, silakan. Ini deskripsi program unggulannya, ini fotonya, seperti itu. Kemudian ini testimoni orang tua, bisa ditambah juga di sini, tambah testimoni, nama orang tua, nama siswa, angkatan berapa, testimoninya, terus foto orang tuanya. Terus ini foto kegiatan itu yang ini ya, Bapak Ibu. Nah, foto kegiatan ini bisa juga sebanyak-banyaknya silahkan. Nanti akan dimasukkan di sini otomatis. Nah, kemudian ini adalah info PPDB-nya. Ini PPDB untuk tahun ajaran berapa, alurnya gimana, kuota berapa, ketentuan pendaftaran gimana, biayanya berapa. Terus penutupannya bisa juga penutupan berapa, tanggalnya berapa, seperti itu. Kemudian link grup bahasa PPDB ini maksudnya adalah link WhatsApp grup untuk orang tua yang sudah mengisi form form pendaftaran di bawah ini. Jadi nanti kalau sudah ini dimasukkan, nanti begitu ini mengisi selesai, akan diarahkan ke halaman untuk
meminta orang tua untuk bergabung di grup ini, seperti itu. Nah, ini untuk halaman PPDB. Kemudian ini untuk administrasi sekolah ada laporan bulanan. Laporan bulanannya seperti ini. Banyaknya murid, dari bulan lalu, terus jumlah kelas, eh, GTK-nya, seperti itu. Kemudian ini ada sarana prasarana di sini. Kemudian ini GTK, detail GTK-nya, nama, tanggal lahir, jasa, segala macam ini di sini. Masa kerja, ada status kepegawaian, segala macam di sini. Ini otomatis sudah mengambil datanya dari data-data yang dimasukkan sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu membuat lagi dari awal, sudah otomatis. Kemudian menu kurikulum dan RPH ini lebih berfungsi sebagai penyimpanan cloud ya. Jadi misalnya tentang eh, eh, kurikulum misalnya atau RPH. Jadi misalnya Bapak Ibu ikut seminar atau workshop di mana gitu. Misalnya kurikulum atau RPH-nya seperti apa? Oh, bisa bisa Bapak Ibu buka dari handphone, jadi bisa dilihat. Oh, seperti ini gitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana untuk kurikulum dan modul ajarnya seperti itu. Nah, kemudian marketplace. Marketplace ini apa? Ini marketplace adalah untuk memfasilitasi masing-masing lembaga untuk mendapatkan apa ya pendapatan tambahan dari sini. Misalnya ada lembaga, oh ini membuat modul ajar bagus gitu. Ah, ini dijual aja. Nah, bisa di sini Bapak Ibu. Jadi untuk menjual produk misalnya modul ajar atau lembaga Bapak Ibu punya buku atau majalah itu bisa juga dijual di sini. Ini jual produk, nama produknya apa seperti itu. Nah, ini nanti bisa dipromokan juga ke orang tua siswa. Jadi misalnya ini ada link marketplace-nya di sini. Nah, ini linknya nanti di copy, nanti copy terus dikirim ke orang tua siswa seperti itu. Jadi untuk mempromosikan produk yang dijual oleh lembaga seperti itu. Kemudian unduhan ini seperti apa? Ini eh, biasanya untuk organisasi, misalnya ada IGRA Semarang gitu misalnya. IGRA Semarang dari PD-nya IGRA mau mengeluarkan pengumuman, nah bisa dimasukkan sini. Jadi nanti masing-masing lembaga yang memakai ini sudah muncul di sini pengumumannya yang dari PD IGRA Semarang seperti itu misalnya. Jadi lebih untuk organisasi ya kalau ini. Kemudian ini video ide aktivitas ini nanti ini sementara baru kita tambahkan beberapa sih. Nah, nanti kita akan tambahkan lagi lebih banyak untuk ide aktivitas kegiatan biar bisa sebagai apa ya? Sebagai contoh eh, Bapak Ibu guru pada saat mengajar untuk membuat kegiatan siswa seperti itu. Kemudian ini ada link login orang tua, link login wali murid seperti ini kalau diklik. Nah, ini nanti orang tua bisa masuk ke sini untuk eh, melihat data anaknya seperti itu. Nah, ini untuk login admin. Oke, sudah selesai kita membahas login admin. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silahkan, kalau ada yang bertanya masih belum jelas, silahkan bisa ditanyakan. Monggo, Bapak Ibu. Silahkan langsung buka aja mic-nya, bisa langsung bertanya. Saya Mas tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Ibu. Mas, untuk login orang tua itu, nanti berarti orang tua hanya dikasih nomor apa tadi, NISN? Ya, nomor NISN anaknya sendiri, Bu. Misalkan NISN-nya diganti gimana, Mas? Jangan nomor NISN. Bisa Eh, nggak? pakainya nomor apa, Bu?
nomor nik aja. Soalnya kalau NISN itu kan berhubungan dengan kelulusan itu nanti, itu kan istilahnya rahasia sekolah. Kalau dia belum lulus kan kita nggak ngasih NISN gitu loh, Mas. Oh, begitu ya, Bu. Nah, Ah, kita kalau kesulitannya kalau kita pakai nik, Ibu, adalah takutnya nanti ada yang sama. Soalnya masing-masing sekolah kan dia bikin nik sendiri-sendiri, Bu ya. Nanti takutnya sama gitu. enggak, Nanti nih nomor penduduk itu loh. oh nik ya. KTP. Nik, Oh, iya, nik nik. ya. Nomor Iya, induk heeh. kependudukan berarti, Bu ya. Iya, Oke, iya, baik-baik. heeh. Heeh, heeh. Baik-baik. Itu kita ganti sendiri apa dari admin Al-Ikhlas Itu nanti SU? kami yang mengganti, Bu. Jadi Oh gitu. bisa nanti kita ganti. Sebentar, saya catat dulu. Iya, Bu. Soalnya Idenya bagus sekali, nih, Bu. dari awal kita sudah bilang sama Mas Suryo. Iya, baik-baik. Hmm. Benar. NISN, login NISN, diganti nik. Oke. Soalnya kan tidak semuanya itu wali murid bisa bayar lunas toh Mas. Lah itu untuk nahan istilahnya ijazahnya biar lunas dulu, NISN-nya kita tahan dulu gitu loh. Oke, Bu. Nih, Bisa, bisa. nih. Oke, mungkin itu aja. Yang lain monggo. Oke, monggo, Bu. Yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Mas, Oke, monggo, Bu. Assalamualaikum. Sebelumnya, Waalaikumsalam. nyuwun ngapunten tadi kan saya baru join nih. Iya, Bu. Tadi udah diinfoin belum ya untuk yang apa namanya? Sebentar, sebentar. Yang diimpor dari emis itu udah dijelasin belum ya? Sudah, Ibu, tadi. Oh, Kita untuk yang impor dari emis itu kita ada iya. dua, yaitu data GTK dan data siswa. Jadi dari sini misalnya kita pencet data GTK ya, di sini data GTK, Oke. di bawah ini ada impor GTK dari Kemenak. Nah, ini dari emis. Nah, nanti di emis Oh, itu gitu. diekspor dulu ke Excel, Ibu. Ekspor ke Excel, baru nanti impor di sini, Excelnya dipilih di sini seperti itu. Oh, diupload biasa ya? Iya, seperti itu. Ini Oh, nggih, nggih, nggih. di data GTK ataupun data siswa bisa. Oh, siap. Nggih, matur suwun. Oke, silakan ibu-ibu yang lain kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya ada orang mana, Mbak? Emoji di bawah biasanya. Emoji. Reaksin. Monggo ibu kalau ada yang bertanya lagi. Iya, coba. Ya, ini angkat tangan. Oke, monggo dari era Al Munawaroh. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Oke, waalaikumsalam. Nah, tadi di menu PPDB ya, Ya, PPDB. itu kan katanya kita tidak perlu lagi mengisi data siswa satu per satu. Betul. Karena data siswa sudah diisi oleh orang tua. Iya, Nah, Bu. cara orang tua mengisi itu berarti nanti dikirimi linknya ya, Bapak? Iya, Atau betul. bagaimana? Jadi ini kan di halaman PPDB ini Bu ya. Ini kan ada Mm-mm. ini untuk menyeting PPDB-nya, mengisi halamannya lah istilahnya ya. Ya, heeh. Nah, ini di Itu atas buat ini. ngatur halaman PPDB-nya. Betul. Nah, di atas ini ada tombol namanya link halaman PPDB. Ini kalau dipencet keluarnya seperti ini. Nah, link ini nanti yang disebar ke orang tua. Ini disebar untuk promosi sih sebetulnya. Heeh. Seperti itu. Ini nanti disebar ke orang tua siswa. Nah, nanti orang tua siswa membuka linknya akan melihat ini halaman ini Bu ya.
Nah, nanti bisa mengisi dari sini seperti itu. Ya, kapan nanti kwitansinya ukuran berapa? Seperti itu. Apakah sudah jelas, Ibu? Jelas, Bapak, jelas. Jelas. Kapan sih? Ya, silakan kalau ada lagi Ya, Arika yuk. Al-Hikmah Sembar, silakan. Wes ngene. Kedengeran nggak ya? Halo? Mau tanya, Ya, monggo, Bu. sebagai admin di sini ya, sebagai admin yang Al-Hikmah Sembar. Kebetulan juga sebagai ya, nanti untuk akunnya itu saya tetap pakai yang admin atau juga bikin yang guru ya. Sebaiknya dipisahkan, Ibu. Jadi ada akun admin, ada akun guru, soalnya fungsinya berbeda. Oh iya iya. Jadi kalau misalnya Ibu guru sekaligus admin, ya nanti sebaiknya bikin 2 akun, Ibu. Oh iya. Seperti itu. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Monggo yang lain kalau ada yang mau nanya. Setelah ini kita akan ya. lanjut. Ya, silakan. Dari RAI siapa? Mau Oke. tanya. Itu untuk kwitansi pembayarannya itu kertasnya ukuran berapa ya, Pak? Kertasnya bisa menyesuaikan yang di lembaga masing-masing, Ibu. Oh, bisa. Ya, Punya jadi kan saya yang ukuran yang itu loh. Ukuran berapa? Bisa disesuaikan ya? bisa disesuaikan. Jadi misalnya ini ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti Disetting dari situ berarti. ya seperti itu. Ini kertasnya bisa dilihat dari sini. Lalu misalnya pilih printer. Nah, ini bisa menyesuaikan printernya, Ibu. Oh ya, ya. Makasih, Pak. Oke. Monggo Bapak Ibu lain kalau ada yang mau bertanya lagi. Setelah ini kita akan berlanjut ke fungsi guru, Bapak Ibu. Tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Jadi ini adalah fungsi admin, kita akan berlanjut ke fungsi guru, seperti itu ya. Nah, ini kita login di sini yang sudah dibuat di admin tadi dengan role guru. Nah, ini seperti ini untuk dashboard guru. Jadi ada jumlah jamnya, ada jumlah rombelnya yang diajar, atau ada jadwal mengajar hari ini. Ini untuk dashboard gurunya. Jadwal guru itu jam mengajarnya tadi. Kemudian menu selanjutnya adalah presensi harian siswa. Jadi ada presensi siswa di kelasnya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Ini misalnya hadir sakit, hadir izin, seperti itu. Kita simpan data. Nah, ini presensi untuk hari ini Rabu 21, ini sudah dilakukan. Seperti itu. Rekapnya seperti apa? Seperti tadi, yang di presensi GTK seperti ini. Jadi kalau yang sakit ya muncul di sini, yang izin juga muncul, terus rekapnya sebulan ini hadir berapa, izin berapa, sakit berapa, absen berapa. Ini bisa di print juga seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi rekapnya bisa di print kalau memerlukan yang kertas seperti itu ya. Bisa juga disimpan jadi file, jadi nanti bisa dikirim lewat WhatsApp gitu, seperti itu, misalnya dikirim ke kepala sekolah atau dikirim ke pengawas atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian bisa diedit juga seperti tadi yang presensi GTK tadi ya, bisa diedit, misalnya apa ternyata
sebenarnya hadir, tapi di sini tulis sakit. Nah, ini tinggal pencet hadir gitu. Nah, ini nanti akan berubah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah asesmen siswa. Nah, ini adalah fungsi utama di login guru ini, Bapak Ibu. Ini kita input asesmen. Nah, ini kita ada pilihannya. Asesmennya berupa apa? Ini pasti ilas ini kita sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Jadi penilaiannya ada checklist, ada anekdot, ada hasil karya, ada foto berseri seperti itu. Tinggal checklist, kita klik checklist. Nah, ini ada banyak, belum muncul, sudah muncul, seperti itu, tinggal diisi saja. Kalau sudah, disimpan data, seperti itu. Kemudian ada anekdot, nah tanggalnya berapa, dipilih, isi anekdotnya misalnya, siswa ini pada hari ini mengompol, seperti itu. Tapi tidak menangis dan bisa membersihkan sendiri seperti itu. Nah, ini nanti analisis capaian nilai agamanya apa, capaian jati diri apa, capaian STEM-nya seperti apa, kemudian umpan baliknya seperti apa, feedback-nya seperti apa, seperti itu. Kemudian hasil karya, ini adalah hasil karya anak. Jadi tanggalnya berapa, fotonya seperti apa, kita pilih foto misalnya. Misalnya ini kita pilih foto. Nah, ini muncul di sini deskripsi fotonya apa. Terus analisis capaiannya juga ada di sini. Seperti itu. Kemudian foto berseri juga kita ada 3 foto. Silakan di input di sini. Misalnya ini 1, 2, 3. Ini misalnya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Saya nggak punya fotonya soalnya jadi sembarang aja. Misalnya foto berserinya tentang kegiatan apa seperti itu. Deskripsinya apa, deskripsi fotonya, analisisnya dan feedbacknya di bawah ini seperti itu. Nah, kemudian ini adalah input asesmennya di sini. Kemudian kita laporannya bisa dilihat di sini, laporan asesmennya. Jadi nanti pada saat pembuatan raport untuk mereview lagi penilaiannya bisa dilihat di sini, tampilkan hasil asesmen. Nah, ini ya checklist, asesmen checklist. Ini ada di sini, terus kemudian anekdotnya ada juga, hasil karya ada di sini, foto berserinya ada di sini juga, seperti itu. Jadi udah satu halaman. Jadi untuk pembuatan raport analisanya lebih mudah seperti itu. Nah, ini untuk asesmen siswa. Kemudian ada fisik dan kesehatan, ini untuk pemeriksaan fisik. Ini input misalnya bulan Agustus pemeriksaan mata baik, mulut baik, gigi cukup seperti itu. Telinga baik, tingkat kepala berapa senti, seperti itu. Ini nanti otomatis akan keluar di raport untuk penilaian ini. Penilaian bulanan, pemeriksaan fisik dan kesehatan bulanan. Jadi ini per bulan ya Bapak Ibu untuk pemeriksaan fisiknya. Nah, kemudian ada foto kegiatan siswa. Nah, ini Bapak Ibu bisa upload foto di sini, tambah foto. Jadi filenya dipilih, foto yang mana. Ini capaiannya, jenis capaiannya apa, seperti itu. Kemudian keterangan fotonya apa, disimpan. Nah, dengan memasukkan foto di sini, jadi nanti handphonenya Bapak Ibu ini nggak penuh lagi seperti itu, karena foto sudah dimasukkan ke sini semua. Tidak perlu disimpan lagi di handphonenya Bapak Ibu. Seperti itu. Ini untuk foto kegiatan siswa. Kemudian untuk menu wali kelas ini adalah untuk pembuatan raport. Ini Bapak Ibu. Ini data siswanya, data siswa di rombelnya ini. Terus kemudian ada, ini misalnya untuk tambah siswa bisa di sini. Seperti itu. Kemudian input raport. Nah, ini input raportnya. Seperti apa input raportnya? Jadi seperti ini. Jadi input narasinya. Ini narasinya kan tadi sudah dibuat di admin dalam bentuk template ya.
Nah, ini nanti di sini Bapak Ibu tinggal mengedit saja, disesuaikan dengan laporan asesmennya yang tadi. Dilihat dulu asesmennya di sini. Oh, checklistnya ini sudah muncul, ini belum muncul. Nah, ini bisa ditulis di sini Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian untuk fotonya, ini fotonya dapat dari mana? Fotonya adalah foto kegiatan dan foto hasil karya dan foto berseri itu nanti akan masuk di sini semua. Jadi ini kan raport untuk siswa ini. Nah, ini yang masuk ke sini adalah hasil karya dan foto berseri dari yang dibuat oleh siswa ini seperti itu. Jadi akan masuk di sini ditambah dengan foto kegiatan yang dimasukkan oleh guru seperti itu. Kan tadi di foto kegiatan itu ada tambah foto ini ada capaiannya. Nah, ini kan di raport ini ada untuk narasi untuk capaian agama dan budi pekerti. Nah, ini otomatis akan masuk di sini seperti itu. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi jati diri itu akan masuk di sini seperti itu. Ini jadi misalnya ya, ini siswanya Abrisam. Ini asesmennya misalnya input asesmen foto berseri Abrisam. Ini foto berseri. Kita masukkan saja ini ya. Tanggalnya misalnya tuh. Ini saya biar cepat saja contohnya. Nah, ini otomatis sudah masuk sini Bapak Ibu. Ini masuk sini. Nah, cara memasukkannya bagaimana ke raport. Nah, tinggal dicentang aja. Ini dicentang, pilih centang, 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 seperti itu. Dicentang. Nanti otomatis foto yang dicentang ini akan masuk di dalam raport. Ini yang lainnya juga tinggal centang aja. Jadi nanti kalau misalnya fotonya sudah banyak, tinggal dipilih aja yang mana yang mau dimasukkan, dicentang yang sesuai dengan narasi ini. Narasi yang sudah dibikin oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, nanti hasilnya, hasil rapotnya yang tadi, seperti yang kita lihat tadi. Nah, seperti ini. Ini narasinya ini, tadi foto yang dicentang-centang itu akan masuk di sini. Di foto bawah ini. Seperti itu Bapak Ibu untuk menu input raport dan data raportnya. Administrasi sekolah ini sama tadi sebagai penyimpanan cloud saja. Kemudian ini ada presensi GTK, jadi masing-masing guru bisa melakukan presensi di sini, hadir izin sakit, hadir gitu. Nah, ini ya, sudah dilakukan seperti itu. Kemudian ada profil GTK, nah ini profilnya sendiri. Kemudian ada video ide aktivitas sana. Begitu untuk menu login guru seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Pak, izin mau bertanya. Oke, monggo Bu. Ya, selamat siang. Jadi pertanyaannya gini, Pak. Ini kan salah satu guru kami tuh ada yang keterima PPG dan instansinya di MI, bukan di RA. Tetapi karena masih menunggu untuk praktek lapangan PPG-nya, masih mengajar di sekolah kami. Nah, Oke. pertanyaannya, karena website Pasti Ikhlas ini tertaut sama EMIS, jadi di EMIS itu kan data guru tersebut tidak ada. Iya. Nah, guru itu datanya bisa nggak dimasukkan di Pasti Ikhlas ini gitu? Bisa Ibu. Masih tetap mengajar. Ya, Oh, bisa. Tadi kan di menu admin tadi, sebentar ya. Ini. Di data GTK ini, selain kita bisa import dari EMIS, bisa juga ditambah sendiri, Bu. Tambah GTK baru ini. Isi formnya, simpan data gitu. Nanti akan masuk sendiri di sini. Jadi, guru yang tidak masuk di EMIS bisa juga dimasukkan ke aplikasi ini dengan menginput satu-satu, begitu Ibu.
Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih, monggo yang lain silakan. Bismillah. Izin bertanya Mas Mirza. Izin bertanya, Mas. Nggih, monggo silakan. Oh, nggih. Silakan Halo. dari mana dulu ini? Dari Alfalam, nggih. Nggih, monggo. Begini, Mas Mirza, sebenarnya matur suwun sekali atas aplikasinya yang luar biasa, isinya yang begitu lengkap. Tapi boleh enggak memberikan suatu saran, nggih, karena nuwun sewu ini perdana buat kami. Jadi mohon nantinya ini tadi kan dijelaskan begitu cepat dan begitu apa namanya nggih, singkat gitu. Kepingin saya boleh enggak meminta bagaimana nantinya di setiap menu di dashboard itu dibuatkan suatu tutorial begitu. Jadinya nanti kita nek mau benar-benar memulai dari awal itu ada tuntunannya begitu, Mas. Jadinya kita lebih enak untuk bisa benar-benar memakai aplikasi ini dengan sebaik-baiknya begitu. Nggih, Bu. Nggih, kita nanti ada juga video tutorial per menu, Bu. Jadi nanti semua menu yang ada di sini kita bikinkan video tutorialnya menunya ini untuk apa, cara pakainya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti untuk misalnya yang ada GTK baru masuk gitu, nanti suruh lihat videonya, video tutorialnya nanti mungkin lebih mudah untuk menjelaskan seperti itu ya, Bu ya. Izin bertanya Mas Mirza. Nggih, monggo, Bu. Untuk yang rapot tadi Mas. Erapot, nggih, erapot. Erapot tolong dibuka dulu. Erapot untuk yang apa itu loh yang wali murid menulis itu kita ngirimnya gimana Mas? Wali murid menulis, yang feedback ini, Bu ya, Ya, yang refleksi orang tua ini, Bu ya. ya, refleksi orang tua. Nah, ini nanti kalau untuk ini mungkin di-print dulu kali, Bu ya, rapotnya. Jadi ini kan seperti Ya, ini bisa di-print, Bu. Jadi seperti oke. ini tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini kalau udah di-print. Oh gitu. Seperti itu. Berarti nggak bisa langsung kita ketik itu ya? Nggak bisa, Bu. Oh, Belum ngoten. bisa, Oke, tapi oke. nanti mungkin bisa juga kita masukkan untuk form untuk refleksi orang tua gitu bisa, Bu. Nanti kita masukkan di menu login orang tua bisa. Oke, oke, oke. Saya catat dulu, Bu. Oke. Jadi untuk sementara ini untuk refleksi orang tua ini masih dalam apa bentuk cetak, Bu ya. Berarti misalkan ada orang tua jauh kan. Dia mau lihat rapot anak saya itu nggak bisa ngambil. Kita kan bisa kirim PDF tuh. Nggih. Nah, lah berarti orang tua nggak bisa langsung nulis di refleksi orang tua itu, gitu. Nah, ini nanti kita bikin ini, Bu. Ini karena ide dari Ibu ini bagus sekali. Jadi nanti untuk refleksi orang tua kita masukkan di login orang tua, Ibu, nanti akan Oh kita gitu. masukkan ke situ. Jadi nanti misalnya orang tua yang jauh nggak bisa, orang tuanya bisa login ke menu orang tua, melihat rapotnya dan mengisi refleksinya sekaligus di situ, Bu. Bisa. Nggih. Oke. Terima kasih, Bu, idenya. Nggih, suwun Pak. Nggih, sami-sami. Monggo, Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya lagi. Jadi ini era potnya kalau di print itu bentuknya seperti ini. Jadi ada grafiknya juga bisa muncul juga di hasil cetaknya seperti itu. Nah, terus kita platform Berarti untuk sementara ini kita belum bisa sosialisasi ke orang tua nggih, Mas. Soalnya kan tadi masih NISN nggih. Nggih, Bu. Sebentar lagi paling
2 minggu lah kita selesai untuk ganti ke NIK nggih. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Suwun. Tapi kita untuk proses istilah pengisian dan lain-lain sudah bisa mulai dari sekarang ya. Ya, Bu, sudah bisa untuk pengisian yang data lainnya sudah bisa mulai sekarang. Ngoten. Seperti itu. Suwun. Monggo Ibu-ibu yang lain kalau ada yang mau bertanya. Teman-teman silahkan loh yang mau tanya mumpung ini difasilitasi SJU atau mungkin nanti manggil gitu bisa nggak Mas? Nanti didiskusikan sama Mas Suryo aja, Bu ya. Oh Nanti siap. mau gimana enaknya gitu. Jin. Oh, ini nanti hasil rekamannya mungkin kita upload di YouTube ya biar nanti teman-teman yang berhalangan nanti bisa ikut melihat juga seperti itu. Monggo Ibu-ibu yang lain, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, aplikasi Pastiilas ini kita platformnya terbuka ya Ibu-ibu. Jadi kalau misalnya nanti Ibu-ibu ada minta fitur apa gitu yang kita belum ada, nanti bisa diomongkan. Jadi nanti kita bisa menambahkan fitur tersebut seperti itu. Jadi kita kan tujuannya untuk memudahkan administrasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang gitu ya nanti kita akan tambahkan seperti itu. Monggo yang lain. Untuk foto kegiatan anak, kegiatan siswa itu kita foto dulu baru masukkan atau dari foto kegiatan siswa kita langsung foto otomatis masuk Mas? Difoto dulu baru dimasukkan Ibu. Oh, jin. Ini kan aplikasinya bisa dibuka dari HP nggih Bu. Jadi difoto dulu di HP terus nanti buka aplikasinya ini baru dimasukkan seperti itu. Jin. Baik, Bapak Ibu kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri di sini ya. Nanti misalnya kalau mungkin sekarang belum terpikir untuk bertanya, belum terpikir pertanyaan, jadi nanti mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp gitu. Nah, nanti mungkin kita bikin sesi Zoom selanjutnya seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu sudah ada pertanyaan baru sambil mencoba, sambil dicoba-coba sendiri di akun Pastiilasnya di lembaganya masing-masing gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group seperti itu. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini saya tutup nggih Zoom-nya. Terima kasih, Mas. Nggih, sami-sami. Matur suwun. Nggih.